Shalom, salam sejahtera. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Kembali dengan saya, Kohelet Indonesia, kita akan melakukan Bible Study pada hari ini yang berjudul Hati yang Mendengar. Nah, seperti biasa, ini adalah bagian dari 30 ucapan orang bijak, khususnya ini adalah ucapan yang ke-11 terkait menerima kritik dan masukan. Nah, ucapan yang ke-11 ini adalah bagian terakhir atau ucapan terakhir dari bagian kedua dari 30 ucapan orang bijak yang berisi tentang 6 godaan dasar atau 6 godaan awal ketika seorang itu menjadi seorang pegawai di istana. Nah, kita sudah membahas, ucapan yang pertama itu ucapan 6, di sana membahas ujian tatapan raja, lalu yang berikutnya ucapan 7 godaan kekayaan, lalu ke-8 godaan suap, lalu ke-9 godaan untuk selalu berdebat, lalu yang ke-10 godaan untuk menyalahgunakan kekuasaan, dan yang terakhir adalah ucapan ke-11 yang ini, yaitu adalah godaan untuk menolak kritik dan masukan. Nah, ini yang akan kita bahas dan ini adalah menjadi titik akhir dari, godaan bagi pegawai pemula. Apabila sang pegawai pemula bisa melewati segala godaan ini, maka ia pantas untuk mendapat promosi ke jenjang yang lebih tinggi. Baiklah, jadi kita mulai saja membahas tentang hati yang mendengar dan kenapa ini penting. Kita ke slide, berikutnya. Nah, jadi kita mesti mengerti dulu bahwa, salah satu permasalahan di dunia ini adalah information overload. Nah, jadi kalau zaman dulu itu mungkin susah untuk mendapatkan informasi yang baik dan benar ya. Karena informasi itu memang, susah bergerak, satu desa mungkin tidak tahu, informasi di desa tetangga misalnya, apalagi yang jauh di ujung bumi. Nah, tapi berbeda dengan sekarang, apalagi dengan adanya internet, itu membantu sekali untuk penyebaran informasi. Namun, itu membuat informasi itu terlalu banyak, makanya disebut overload di sini. Jadi kebanyakan atau orang itu susah untuk menilai mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Jadi ada bahaya-bahaya yang muncul dari information overload ini. Yang pertama itu adalah hoax. Hoax itu atau semacam kebohongan kebohongan ya atau dongeng kita bahas. Nah, jadi maksudnya adalah suatu kebohongan atau suatu informasi yang salah, yang istilahnya sengaja dibuat untuk apa, untuk misinformasi, sehingga orang itu salah mengerti dan itu mungkin bisa dipolitisasi atau digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi bagaimana kita bisa menghindari hoax? Karena banyak orang zaman sekarang masih percaya hoax, dikatakan, "Oh, eee, di sana ada kejadian yang luar biasa," apa, orang bisa mudah percaya gitu ya. Bisa ada lagi yang bilang, "Oh, Batu sudah ditemukan." Nah, hoax juga kan, nah karena orang pengen percaya, jadinya mereka dengar itu hoax. Nah, itulah bahayanya dari hoax. Nah, ini kita sambung ke bahaya yang kedua adalah echo chamber, yaitu adalah apa, ada orang itu mulai mencari informasi tapi di ruangan yang itu-itu saja, dengan kelompok yang itu-itu saja, maka terjadi echo chamber atau ruang gema. Jadi dia berbicara di satu lingkungan yang semuanya itu mengatakan hal yang sama. Jadi seolah-olah hal itu benar, padahal itu hanyalah apa, ruang gema gitu ya, echo chamber. Jadi sehingga seorang itu mendengar itu-itu saja dan dianggap benar. Padahal masih ada suara-suara lain di luar ruangan atau komunitas tersebut. Nah, itu juga bahaya dari echo chamber. Dan ini terkait dengan yang terakhir, yaitu adalah confirmation bias. Jadi memang seorang itu terbiasa untuk mencari informasi yang mengkonfirmasi pandangannya sendiri. Jadi ketika dia mencari di Google gitu, nanti biasanya keluar pandangan-pandangan yang setuju dengan apa yang dia pikirkan. Karena dia memang langsung masukin ke Google misalnya ketika melakukan search, dia langsung masukkan statement atau opini dia sendiri. Padahal kalau dia search dengan opini yang berlawanan akan keluar hasil yang berlawanan. Nah, jadi susah sekali di dunia sekarang ini, di dunia modern yang istilahnya penuh dengan informasi, untuk mencari informasi yang benar. Nah, itulah kenapa penting untuk memiliki hati yang mendengar. Nah, menariknya, tentang hoax ini sudah sebenarnya dinubuatkan oleh Rasul Paulus. Kita bisa lihat di 2 Timotius pasal 4 ayat 34. Sekali lagi saya menyarankan untuk ambil Alkitabnya, supaya kita bisa baca sama-sama. Kalau belum pegang Alkitab, boleh pause dulu, nanti kita, buka bersama ya. Oke, kita buka 2 Timotius pasal 4 ayat 3 sampai 4. Ini bagaimana, Paulus menubuatkan bahwa ternyata memang di akhir zaman banyak orang itu lebih suka dengerin hoax. Baiklah, 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Saya bacakan ya. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi akan datang waktunya. Nah, spesifikasinya mungkin khususnya, pada akhir zaman ini gitu ya. Jadi kebanyakan orang akhirnya akan mencari apa, guru-guru yang berbicara yang sesuai dengan keinginan telinganya. Ya sekarang itulah, orang itu, nonton stasiun berita sesuai dengan pandangan dia sendiri. Stasiun berita yang lain dianggap, "Oh itu udah pasti salah, itu milik lawan politik," misalnya kan. Atau mencari informasi di Google tadi ya, hanya mencari yang sesuai pandangannya sendiri.
Jadi lebih suka mendengarkan dongeng daripada kebenaran. Dongeng ini ya seperti hoax gitu. Nah, jadi bagaimana seorang Kristen dapat membedakan antara kebenaran dan dongeng, antara kebenaran dan hoax. Nah, ini akan kita bahas dalam sesi kita kali ini. Tapi sebelum kita ke sana, kita akan membahas dulu tentang pendengaran. Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Pendengaran sebagai awal pengetahuan. Nah, ini penting ya, karena sejak berada di dalam kandungan, seorang manusia itu sudah mengenal dunia melalui pendengaran, bukan dari penglihatan ya. Jadi karena dalam kandungan matanya mungkin belum bisa melihat karena gelap gitu ya, tapi dari sisi telinga ternyata sudah bisa mendengar. Jadi sebenarnya awal dari pengetahuan itu dimulai dari pendengaran sebenarnya, bukan dari penglihatan. Jadi misalnya seorang, janin atau bayi yang masih dalam kandungan ya, itu sudah mulai bisa mendengar, katanya bahkan sudah bisa mendengar suara ibunya. Makanya banyak juga yang bilang, "Oh, mainkan musik klasik ketika lagi hamil," itu seperti itu. Atau ada juga yang bilang bahkan, oh, seorang, bayi yang masih dalam kandungan itu sudah bisa merasakan detak jantung ibunya. Makanya jadi ketika digendong sama ibunya, ketika dia sudah lahir, digendong sama ibunya, dia lebih tenang ketika digendong dekat dengan, dada ibunya, karena ada bisa kedengaran sedikit detak jantung yang sudah dia, kenali, seperti itu. Nah, tapi ini bukan masalah tentang bayi saja ya. Karena ini ternyata memang seluruh dunia ini memang kita bisa pelajari menurut Alkitab, mengetahui tentang dunia itu memang dimulai dari pendengaran. Kita bisa lihat dari Kejadian 1 ayat 3. Bagaimana Tuhan menciptakan dunia. Di sini kalau kita baca di Kejadian 1 ayat 3 dan seterusnya sebenarnya, tapi ayat 3 saya cukup. Di sini dikatakan, "Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi." Jadi dikatakan apa? Berfirmanlah Allah. Maksudnya berfirman itu apa sih? Berkata-kata atau bersuara, seperti itu. Jadi firman Tuhan itulah yang menjadikan alam semesta. Jadi kalau kita melihat alam semesta, sebenarnya secara, figuratif sebenarnya kita sedang mendengarkan firman Tuhan. Karena segala yang kita lihat, segala yang kita rasakan, kita dengar dengan indera kita, itu semuanya adalah firman Tuhan. Nah, jadi ketika kita merasakan dunia, sebenarnya kita sedang mendengarkan dunia. Nah, kita bahas lebih dalam lagi. Kita baca Ayub pasal 42, ayatnya kelima. Kita buka Ayub 42 ayat 5. Ya ini, bagian terakhir bagaimana, ketika Tuhan itu berbicara kepada Ayub. Lalu ini kata-kata Ayub setelah, mendengarkan, perkataan Tuhan. Ayub 42 ayat 5 ya, ini menarik ayatnya. "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau." Jadi dari Ayub, Ayub bersaksi bahwa dia sebelumnya sudah banyak mendengar tentang Tuhan, tapi baru akhirnya belakangan ia bisa melihat Tuhan. Nah, jadi memang pendengaran itu selalu datang lebih dulu baru penglihatan. Dan yang menarik ya dari sini juga bisa kita ambil satu poin lagi yang menarik, bahwa mendengarkan itu bisa juga diartikan adalah kita mendapatkan ilmu dari pengalaman orang lain yang mengalami lalu diceritakan kepada kita, maka kita mendengar. Sedangkan melihat adalah pengalaman pribadi, merasakannya secara langsung. Karena di sini meskipun dikatakan bahwa, "Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau," kata Ayub ya. Tapi apakah betul Ayub memandang Tuhan pada saat itu? Sebenarnya enggak juga ya, karena kalau kita baca ceritanya di pasal-pasal sebelumnya, Tuhan itu muncul di dalam badai, lalu suaranya keluar dari dalam badai. Jadi sebenarnya Ayub tidak tidak melihat Tuhan secara langsung. Jadi ketika di sini dibilang, matanya Ayub memandang Tuhan secara langsung, maksudnya adalah ia merasakan kehadiran Tuhan secara langsung, bukan masalah melihat dengan mata. Yang dilihat cuma badainya doang soalnya. Jadi inilah pendengaran itu adalah belajar melalui pengalaman orang lain, sedangkan melihat itu dengan pengalaman sendiri. Nah, itulah lebih baik atau lebih bijak kita belajar atau mendapatkan pengetahuan melalui pengalaman orang lain, supaya kita tidak usah mengalami suatu kegagalan, perlu belajar dulu gitu ya. Karena kita bisa belajar dari pembelajaran orang lain. Apa yang orang lain sudah alami, apa yang bisa diperbaiki dalam kehidupan kita melalui pengalaman orang lain. Nah, kita terakhir buka dulu Amsal 19. Ayatnya yang ke-20 ya. Ini terkait pendengaran lagi tadi. Amsal 19 ayat 20, kita sama-sama baca. "Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan." Nah, jadi dengarkan, supaya kamu bijak di masa depan. Dengarkan apa? Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan. Nah, inilah kita masuk, mulai nyambung ke topik kita kali ini ya, karena kita bahas tentang apa? Menerima kritik dan masukan. Atau di sini bisa juga dibilang nasihat dan didikan. Nah, jadi ada godaan untuk seorang pegawai yang sudah mulai pintar gitu ya, karena dia diterima di sana untuk mengacuhkan atau menganggap remeh masukan dan kritikan. Tapi di sini diingatkan kembali bahwa dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Jadi orang bijak itu belajar melalui pengalaman orang lain. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, jadi hati yang mendengar. Kenapa penting hati yang mendengar? Khususnya untuk orang muda dan orang-orang yang tidak berpengalaman.
Nah, ini kita bisa bahas dari studi kasusnya, cerita Salomo ya. Nah, itu bisa kita lihat di 1 Raja-Raja 3 ayat 7 sampai 9 ya. Jadi di sini, kita akan belajar bahwa orang muda yang tidak berpengalaman memerlukan hati yang mendengar, seperti, pengakuan Salomo sendiri ketika ia meminta hikmat. Kita baca 1 Raja-Raja 3 ayat 7 sampai 9. Jadi intinya di sini ketika, Salomo mau menjadi raja, dia pergi ke Gibeon dan di sana ia mendapatkan mimpi atau penglihatan, di mana Tuhan menanyakan kepadanya, "Kamu mau minta apa? Nanti akan dikasih," gitu ya. Nah, inilah jawab Salomo di ayat 7. "Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka," ayat 9 ya, "maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini?" Jadi Salomo minta apa? Dia menyadari bahwa dirinya itu masih muda, tidak berpengalaman, dan sekarang sudah menjadi raja menggantikan Daud. Untuk apa? Memimpin umat Tuhan yang besar. Jadi apa yang diperlukan oleh Salomo, dia menyadari sebagai orang muda yang tak berpengalaman, dia membutuhkan apa? Hati yang paham, ya ayat 9 ya. "Berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham." Dalam bahasa aslinya sebenarnya ini bukan hati yang paham, tapi hati yang mendengar. Jadi Salomo ini meminta hati yang mendengar. Nah, inilah adalah hikmat. Nanti kalau dibaca di 2 Tawarik bisa dibandingkan bahwa pada dasarnya Salomo ini meminta hikmat. Jadi hikmat itu apa? Salah satu bentuknya. Hikmat adalah hati yang mendengar. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini langsung kelihatan, jadi Tuhan itu, singkat cerita Tuhan mengabulkan, memberikan hikmat kepada Salomo, dan langsung dibuktikan masih di pasal yang sama tentang bagaimana Salomo memiliki hikmat untuk mendengar, memiliki hati yang mendengar kasus-kasus dan membedakan mana yang baik, mana yang salah. Nah, kita baca di 1 Raja-Raja pasal, 3, jadi masih pasal yang sama, dari ayat 16 sampai seterusnya ya, sampai ayat 28. Mungkin saya nggak bisa baca semua, tapi, ya kita coba aja ya. Kita baca dari ayat 16. Ini kasus yang terjadi ya. "Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, 'Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga, sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati, karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hamba-Mu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya. Sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain, tuh, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di hadapan raja. Jadi ceritanya ada 2 orang perempuan, masing-masing punya anak, hanya berbeda 3 hari saja, tiba-tiba salah satu anaknya mati. Nah, lalu mereka istilahnya berantem dan sama-sama klaim bahwa, "Oh, anak yang hidup itu anaknya dia, sedangkan yang mati anak perempuan yang satunya." Jadi inilah pertengkaran yang terjadi. Nah, bagaimana Salomo, menyelesaikan kasus ini? Waktu itu nggak ada tes DNA ya, kalau sekarang mungkin bisa aja tes DNA. Nah, kalau sekarang di sini dikatakan apa? Ayat 24, "Sesudah itu raja berkata, 'Ambilkan aku pedang.' Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, 'Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain.' Maka kata perempuan yang punya anak yang hidup itu kepada raja, 'Sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu,' katanya, 'Ya Tuhanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia.' Tetapi yang lain berkata, 'Supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah.' Tetapi raja menjawab katanya, 'Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, dia itulah ibu.' Ya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan." Nah, jadi Salomonya apa? Dia memiliki hati yang benar dan dia bisa mendengar. Jadi ia mencoba mendengar, pengakuan atau kesaksian dari masing-masing perempuan itu. Dan yang terakhir dia mengundang supaya mereka berbicara lebih lanjut dengan cara apa? "Ya udah kita potong saja jadi 2." Dan dia mendengar ibu mana yang asli. Ibu yang asli adalah yang berkata bahwa jangan dipenggal, lebih baik buat, perempuan yang satu itu saja. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Salomo itu mendapat hati yang mendengar dan bisa mendengar dengan baik, membedakan suara yang benar dengan suara yang
Salah. Jadi dia bisa membedakan suara yang benar dengan yang dongeng dari kalau menurut Paulus ya. Dari situlah jadi Salomo bisa membedakan, oh ibu yang mengasihi anak ini pasti tidak akan ingin anaknya mati. Nah itulah ibu yang sebenarnya. Nah ini yang kita pelajari ya. Jadi dari situ konklusinya apa? Konklusi terakhirnya dibilang, oh semua rakyat Israel akhirnya kagum. Jadi kerajaan Salomo semakin kokoh. Masih diingat bahwa Salomo ini salah satu anak yang muda ya dari Daud, bukan anak yang sulung, kedua, ketiga, keempat. Jadi pasti banyak yang istilahnya meragukan kenapa Salomo yang jadi raja gitu. Tapi dengan kisah ini, dengan hati yang mendengar, Salomo membuktikan bahwa dia adalah raja yang adil dan raja yang bijak. Ya, kerajaannya semakin kokoh. Kuncinya adalah hati yang mendengar. Nah, kita bandingkan dengan cerita lain yang membahas tentang hati yang tak mendengar. Nah, jadi hati yang tidak mendengar. Studi kasusnya adalah Rehabeam, anaknya Salomo sendiri ya. Nah, ini juga kejadiannya sama. Jadi ketika dia mau jadi raja, ada kasus. Dan masih dia mendengarkan, nasihat-nasihat untuk, mempertimbangkan baiknya ngapain. Ini ada di 1 Raja-Raja 12. Kita buka sama-sama 1 Raja-Raja 12, ceritanya panjang, coba saya bacakan. 1 Raja-Raja pasal yang ke-12. Ah, oke. Jadi, singkat cerita, jadi, setelah ia menjadi raja, banyak rakyat yang datang kepada Salomo meminta keringanan pekerjaan. Karena sebelumnya itu zaman Salomo kan banyak pembangunan, jadi pekerjaannya berat. Dan itu pekerjaan sebenarnya semua sudah selesai kan. Jadi semua minta ada istirahat, jangan terlalu buat berat lagi, jangan banyak project gitulah istilahnya ya. Nah, mereka minta keringanan kepada sang raja yang baru bertahta. Nah, oke, inilah, kita baca ya perkataan rakyat Israel ini. Kita baca dari ayat 4 aja gitu, 12 ayat 4. "Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hamba-Mu." Tetapi ia menjawab mereka, ini Rehabeam ya, "Pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku." Lalu pergilah rakyat itu. Sudah itu, Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, "Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?" Para tua-tua itu, ya, mereka berkata, "Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hamba sepanjang waktu." Jadi, nasihat para tua-tua adalah supaya, Rehabeam ini mengalah dulu. Kalau kamu pada hari ini mau menjadi hamba mereka, mereka akan menjadi hambamu selamanya, itu ya. Nah, tetapi ayat 8, ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, "Apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, 'Ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu'?" Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, "Beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, 'Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tapi engkau ini berilah keringanan kepada kami.' Beginilah harus kau katakan kepada mereka, 'Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku.'" Itu ya gambarnya kelingking. "Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." Singkat cerita, ketika rakyat mendengar hal ini, akhirnya apa? Rakyat itu memberontak. Buat apa kita menjadi rakyat, raja ini, raja orang Yehuda, keturunan Isai, keturunan Daud. Dibilang apa, "Udah kita balik masing-masing lah, sesuai kita masing-masing." Kan kan Israel dari 12 suku kan. Jadi suku-suku yang lain yang bukan Yehuda dan juga bukan Benyamin, bilang, "Udah kita pecah aja." Nah, akhirnya singkat cerita, kerajaan Israel malah pecah menjadi 2, jadi Israel yang di utara dengan Yehuda yang di selatan. Semua kenapa? Hanya karena Rehoboam ini menjawab dengan tidak baik. Kenapa ia menjawab tidak baik? Dia menyadari dia masih muda. Sebenarnya nggak muda-muda banget ya kalau, pelajari dengan baik, Rehoboam itu umurnya udah 40 tahun. Nah, lalu ia meminta nasihat dari orang lain. Nah, para tua-tua mengatakan, "Kamu jadi hamba mereka dulu pada hari ini, lalu mereka akan menjadi hambamu selama-lamanya." Nah itu, dia mendengar, tapi tidak betul-betul mendengar dengan baik. Padahal udah dikatakan ya, "Kalau hari ini kamu jadi hamba mereka, mereka akan jadi hambamu selama-lamanya." Itu kata tua-tua itu. Sedangkan anak muda, sebayanya kasih nasihat apa? "Ya kamu, lebih galak lah dari mereka." Luar biasa ya, dan itu yang didengarkan oleh Rehabeam. Berarti ia memiliki telinga, tapi tidak mendengar dengan baik. Ia hanya mengikuti egonya sendiri sebagai raja, nggak mau tuh merendah, maunya justru terkesan berkuasa. Nah itulah kesalahan Rehabeam,
tidak mendengar nasihat yang baik, sehingga akhirnya kerajaannya malah terpecah. Nah inilah maka itu Yesus berkali-kali berbicara, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ini ada di Matius 11 ayat 15 dan juga ada di beberapa ayat yang lain. Jadi Yesus mengatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Apakah Rehabeam itu bertelinga? Tentu. Tapi apakah ia mendengar dengan baik? Tidak. Nah itu ya, jadi orang bertelinga itu pasti mendengar kan. Tapi kenapa Yesus bilang, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar? Karena kenyataannya, Yesus ini lagi memberikan poin bahwa semua orang yang bertelinga dan mendengar, secara literal, belum tentu mendengar sebenarnya atau mendengar dengan hati. Nah itu ya, jadi apabila kita itu bertelinga, hendaklah kita mendengar. Mendengar dengan hati, mendengar yang benar, dan bukan mendengar kepada dongeng. Karena akibatnya bisa buruk seperti Rehabeam, ketika kita pendengaran tidak kita pakai dengan baik, akhirnya kerajaan akan terpecah. Baiklah, kita lanjut dulu. Nah, jadi tadi kita lanjut ke Yesus ya, di mana Yesus mengajarkan mendengar, kalau kau bertelinga, hendaklah mendengar. Jadi perhatikanlah cara kamu mendengar. Nah, Yesus memberikan perumpamaan tentang pendengaran. Itu ada di Matius 13. Matius 13 itu disebut juga parabolic discourse, karena satu pasal itu istilahnya tentang perumpamaan-perumpamaan, tentang parables. Nah, perumpamaan yang pertama, atau istilah perumpamaan yang membuka serangkaian perumpamaan adalah perumpamaan sang penabur. Nah, kenapa? Karena perumpamaan penabur itu adalah perumpamaan tentang perumpamaan, atau perumpamaan tentang cara mendengar perumpamaan. Perumpamaan tentang cara mendengar firman Tuhan. Nah, itulah perumpamaan penaburan yang ada di Matius pasal 13. Ya, boleh kita buka ya. Jadi kita buka Matius pasal yang ke-13. Nah, mungkin kalau panjang kalau saya bahas tentang perumpamaan, penabur ya, mungkin kita langsung ke intinya saja. Nah, kalau saudara ditanya, kenapa Yesus berbicara dengan perumpamaan? Nah, seringkali banyak yang bilang bahwa, oh Yesus berbicara perumpamaan supaya lebih mudah dimengerti. Tapi tidak demikian menurut Alkitab. Karena baca Matius 13 ayat 13 sampai 14. Ini di bagian tentang perumpamaan-perumpamaan itu ya. Di sini Yesus berkata apa? Matius 13 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan ya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Ini ya, jadi justru Yesus itu berbicara dalam perumpamaan supaya menggenapi nubuatan Yesaya. Sehingga ada orang yang mendengar perumpamaan itu, tapi tidak mendengar. Atau mendengar tapi tidak mengerti. Jadi justru perumpamaan itu adalah untuk membedakan bagaimana pendengar yang baik, maksudnya membedakan antara pendengar yang baik dengan pendengar yang hanya dengar-dengar saja tapi nggak masuk, mendengar tapi tidak mendengar, memiliki telinga tapi tidak mendengar. Nah, itulah gunanya perumpamaan untuk menyaring. Karena kita bisa lihat ya, tentang perumpamaan penabur, mungkin saya kasih ringkasan aja. Jadi intinya ada seorang penabur, dia menabur, ada benih yang jatuh di pinggir jalan, lalu langsung diambil burung gitu ya benihnya. Ada yang benih yang jatuh di tanah yang berbatu, karena tidak berakar dalam, ketika matahari itu naik, maka layu gitu ya, cepat layu. Nah, lalu ada yang ketiga adalah yang ditabur di tanah, tapi ternyata banyak juga semak belukar gitu ya. Jadi tumbuhnya nggak sehat. Lalu ada yang terakhir adalah benih yang ditabur di tanah yang baik, di tanah yang subur akhirnya bertumbuh dengan sangat baik. Nah, tapi kesimpulannya apa? Karena Yesus itu akan menjelaskan tentang perumpamaan ini. Kita baca di Matius 13 ayat yang ke-23. Ya. Lalu kita baca juga ayat 19 nih, ini untuk mengerti tentang perumpamaan tadi. Ayat 19, kepada setiap orang yang mendengar firman, dari ayat 18 deh, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Ayat 19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan di dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi benih yang ditaburkan di pinggir jalan melambangkan apa? Seorang yang mendengar firman Tuhan, tetapi tidak mengertinya, gitu ya, ayat 19 ya. Jadi benih-benih yang tidak tumbuh subur adalah firman Tuhan yang ditaburkan dalam hati orang, tapi tidak tumbuh. Karena masuk, tapi jadi mendengar hanya istilah masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jadi tidak mengerti. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan dan juga yang ditabur di tanah berbatu. Nah, tapi kita langsung ke yang bagian akhir aja, kita lompat tadi di ayat yang ke-23 ya. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Ya.
Jadi mendengar dan mengerti, itulah benih yang ditabur di tanah yang subur. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi inilah, mendengar itu mesti dimengerti. Orang yang mendengar dan tidak mengerti, itu seperti, eee, benih yang ditabur di pinggir jalan. Itulah seperti Rehabeam ketika mendengar nasihat para tua-tua, tidak mengerti nasihat itu, mendengar tapi tidak mengerti. Jadi percuma saja, hilang sudah itu benih, terakhir kerajaannya terpecah. Nah, sedangkan dengan tanah yang subur, itu akan berbuah. Yang menarik, perumpamaan penabur itu, kalau kita baca di Markus dan Lukas, diikuti dengan perumpamaan pelita. Nah, Markus ini lebih kronologis ya. Jadi kalau Matius kan tadi kan dikumpulin semua perumpamaan kerajaan surga jadi satu pasal 13 tadi misalnya. Nah, kalau Markus kan lebih kronologis. Nah, Lukas kebetulan mengikuti kronologi dari Markus. Jadi habis perumpamaan penabur, ternyata perumpamaan berikutnya adalah perumpamaan pelita. Nah, kita baca lanjutannya tentang perumpamaan pelita, kita langsung kesimpulannya saja, karena nanti waktunya tidak cukup ya kalau kita bahas semua dengan detail. Kesimpulan dari perumpamaan pelita apa? Kita baca di Lukas pasal 8, ya kita buka Lukas pasal 8, ayat 18. Nah ini, ayat yang sangat menarik. Ini ya, eee, Lukas 8 ayat 18, "Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar," ya, "perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya." Apa ini maksudnya? Kesimpulannya kok begini gitu kan, tentang perumpamaan-perumpamaan, akhirnya disimpulkan seperti ini, "Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya." Apa ini yang dimaksud? Apa yang diambil? Apa yang diberi? Apa yang tidak mempunyai? Apa yang tidak dipunyai gitu ya? Karena siapa yang mempunyai, mempunyai apa? Jawabannya sederhana, yang mempunyai pengertian atau yang mempunyai hati yang mendengar. Jadi kita bisa terjemahkan ayat 18 ini kita, tafsirkan dengan sangat mudah. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai hati yang mendengar atau mempunyai pengertian, kepadanya akan diberi. Bisa akan bertambah-tambah, pengertiannya akan bertambah. Tetapi siapa yang tidak mempunyai hati yang mendengar atau tidak mempunyai pengertian, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Karena seorang yang tidak memiliki hati yang mendengar, itu istilahnya orang yang sok tahu. "Ah, aku udah tahu lah." Jadi maksudnya dia sudah memiliki suatu pengertian, padahal nggak punya. Jadi bukannya ia menambah pengetahuan setelah mendengarkan firman Tuhan, bukannya bertambah pengetahuan, tapi ujung-ujungnya apa? Apa yang ia anggap punya, yakni pengertian yang ia anggap dia punya, itu pun juga akan diambil daripadanya, atau istilahnya akan hilang. Itu contohnya seperti tanah yang, berbatu ya, dalam arti apa, dia mendengar firman Tuhan, menerima dengan bahagia, tapi ujungnya ketika pencobaan datang, ya hilang lah itu maksudnya. Makanya di sini diingatkan oleh Yesus melalui perumpamaan penabur, perhatikan cara kamu mendengar. Karena kalau tidak mendengar, kamu sebenarnya seperti benih yang ditabur di pinggir jalan. Semoga kita semua ini, saudara-saudara sekalian, adalah benih yang ditabur di tanah yang subur ya, dan bisa bertumbuh dan berbuah. Nah itulah, perhatikan cara kamu mendengar. Baiklah, kita, bahas tentang Amsal-Amsal Salomo ya, terkait, ucapan 11 ini. Cari pengetahuan. Ini dari 3 ayat yang sudah dirangkaikan, jadi saya langsung baca dari layar ya, saudara bisa ikuti saya atau bisa juga langsung, buka Alkitabnya untuk ngecek. Saya bacakan ya. "Hati orang pengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Tanpa pengetahuan, kerajinanku tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah." Jadi di sini apa? Betul-betul kita harus mencari pengetahuan. Orang benar itu mencari pengetahuan. Nah, tadi pengetahuan itu ada di dalam kritik dan masukan. Jadi tidak semua kritik atau masukan itu benar ya. Jadi ada kritik atau masukan yang salah. Misalnya tadi, anak-anak muda yang memberikan nasihat kepada Rehabeam salah kan. Jadi tidak semua kritik dan masukan itu benar. Tapi selalu ada pengetahuan di dalam kritik dan masukan. Nah, itulah orang yang bijak akan bisa memilah-milah dan mengerti. Dan diterima saja yang pengetahuannya, sedangkan yang bukan pengetahuan ya buang aja, seperti itu ya. Nah, akhirnya kita, ke ucapan 11 itu sendiri dan tadi kita belum sebutkan tentang terima kritik dan masukan ya. Ini ada di Amsal 23 ayat 12. Kalau saudara, ikuti seri 30 ucapan orang bijak sudah tahu ya lokasinya ya, di Amsal 22 ayat 17 sampai 24 ayat 22,
Namun ucapan ke-11 sendiri ini ada di ayat yang ke-12 dari pasal 23. Saya bacakan, mmm, Amsal 23 ayat 12. "Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan." Singkat ya, singkat dan jelas dan padat. "Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu pada kata-kata pengetahuan." Jadi sebagai seorang pegawai, sebagai seorang Kristen, kita itu justru harus aktif mencari pengetahuan. Berarti apa? Harus aktif meminta kritik dan masukan, bukan ditunggu. Jadi kritik dan masukan itu bukan ditunggu. Kalau orang yang bijak, kita itu justru mencari kritik dan masukan, mencari didikan, mencari pengetahuan. Misal, saudara sedang bekerja di suatu perusahaan, nggak usah ngomong kritik dan masukan, bahkan kita selalu membuka telinga kita kepada pekerja-pekerja yang lain, bahkan yang minta tolong misalnya, "Eh, tolong dong bantuin saya kerjain tugas saya," padahal bukan tugas kita itu ya. Tapi kalau kita mencari pengetahuan, kita akan, apabila mampu dan ada waktu, kita akan bersedia untuk membantunya. "Oh ya, saya bantu." Karena ketika kita membantu orang tersebut, apalagi itu misalnya bukan tugas kita, justru kita bisa belajar banyak. Karena ketika orang yang meminta bantuan dari kita kan pasti pengen hasilnya bagus, jadi pasti akan ada juga mengajari kita bagaimana membantu dia. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi ketika orang yang aktif membantu orang lain, aktif meminta, masukan dan kritik, aktif belajar, aktif, mencari pengetahuan di lingkungan, orang seperti itulah yang apa, yang akan naik ke jenjang yang lebih tinggi, yang akan dipromosi karena ia mengetahui semua gitu kan. Pelan-pelan dia mengetahui semua yang ada dalam tingkatannya, maka ia siap untuk memimpin di tingkatan yang lebih tinggi. Seperti itu ya, jadi harus aktif mencari masukan dan kritik, mencari didikan dan pengetahuan. Nah, ini yang terakhir ya. Ya, dan ini juga godaan terakhir ya, bagi pegawai pemula. Ini kan ada 6 godaan, godaan yang ke-6. Nah, jadi ada di belakang adalah terkait masalah godaan untuk kita menganggap remeh, masukan dan kritik. Jadi jangan merasa kebal dari kritik, jangan tinggi hati dan menganggap remeh masukan orang lain, apalagi kalau masukannya dari orang tanda kutip mungkin kita anggap lebih rendah dari kita tidak boleh menganggap remeh, pasti ada pengetahuan juga di situ. Dan kita harus buka telinga kita pada nasihat dan didikan. Nah, kita baca, Amsal yang terakhir ya di sini ya. Amsal 15 ayat 31. Ini juga membahas tentang ucapan 11. Amsal 15 ayat 31, di sini dikatakan, "Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak." Nah, jadi orang yang mengarahkan telinga kepada teguran akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Nah, orang-orang bijak di sini kan orang-orang yang bisa memberi nasihat dengan baik kan. Nah, itulah atasan-atasan. Berarti akan tinggal di tengah-tengah orang bijak adalah orang tersebut akan dipromosi ke jenjang yang lebih tinggi, ke jenjang yang dianggap sudah orang bijak. Jadi kalau sebelumnya di bagian ini, bagian 2 pegawai pemula, kita menerima didikan, ya itu bagian 2 itu intinya adalah menerima didikan. Nah, kita akan dipromosi ke bagian yang ketiga atau ke level 3, jenjang lebih tinggi, jenjang manajer, pejabat menengah, yang justru akan memberikan didikan. Nah, itu yang akan kita bahas, di video-video yang berikutnya. Kita akan memasuki bagian 3 yang membahas bagaimana kita memberikan didikan kepada pegawai pemula. Jadi bagaimana menjadi seorang manajer yang baik ya, melakukan coaching dan guiding pada bawahan. Nah, itu akan kita bahas di sesi-sesi yang berikutnya. Nah, ini yang terakhir seperti biasa, lampiran Amsal-Amsal Salomo yang dirangkai untuk menjelaskan ucapan 11. Ada banyak ya di sini, bisa lihat ayat-ayatnya di kolom sebelah kiri, nanti bisa dibaca juga, bisa di-pause atau dicatat dan dilihat langsung dari Alkitab. Saya tidak bacakan lagi, sebagian besar sudah dijelaskan di bagian awal tadi. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sesi kita kali ini. Sampai jumpa di video yang berikutnya, kita akan membahas bagian ketiga tentang pejabat menengah. Dan kita akan mempelajari 8 nilai harus ditanamkan kepada bawahan. Sampai jumpa berikutnya. Shalom, Tuhan berkati.